Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Bu Nurwadaria. Selamat ya, kita jumpa kembali Ananda. 3 tahun loh sama Ibu. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Ya, Ibu harap sudah kelas 12 berubah menjadi yang lebih baik. Karena disinilah jenjang langkah kamu untuk menjadi sukses. Kamu mau kemana, kamu arah mau kemana, harus ada perubahan dalam diri kamu. Ya, tetap semangat. Jangan malas-malas walaupun hanya belajar di rumah. Ibu tetap memantau kamu di dalam grup WA kita. Oke, hari ini pembahasan kita tentang perubahan sosial. Silakan amati presentasi Ibu pada hari ini. Materi kita adalah mengenai perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Hakikat perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi meliputi perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagiannya, yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, bahkan perubahan dalam bentuk serta aturan organisasi sosial. Perubahan sosial meliputi pada masyarakat dengan kebudayaan karena menghadapi masalah-masalah baru, ketergantungan pada hubungan antar warganya, pewaris kebudayaannya, lingkungan yang berubah. Masyarakat cenderung berubah karena faktor berikut. Yang pertama, rasa tidak puas terhadap keadaan, timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan, kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri, adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru. Banyaknya kesulitan yang dihadapi, tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal baru, sistem pendidikan yang memberikan nilai-nilai tertentu bagi masyarakat. Tidak ada masyarakat yang berhenti berubah. Perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena ada proses penyesuaian diri. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Lihat gambar contoh ini. Kemudian perubahan sosial dapat berupa kemajuan atau kemunduran. Kemajuan terjadi apabila perubahan yang ada mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan di sini diartikan sebagai proses pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik. Perubahan yang ada dikatakan berupa kemunduran apabila perubahan terjadi dalam masyarakat pada aspek tertentu membawa pengaruh yang kurang menguntungkan. Pandangan para tokoh tentang perubahan sosial. Selo Sumarjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut John Lewis Gillin and John Phyllis Gillin, meliputkan perubahan sosial sebagai variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Samuel Quinn mengatakan bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Teori utama pola perubahan sosial adalah teori siklus, melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan yang telah terjadi sebelumnya.
Pola perubahan siklus adalah pola perubahan yang menyerupai spiral. Yang kedua adalah teori perkembangan. Menganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Yang kompleks, teori ini dikenal dengan teori perkembangan atau linear. Teori perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Teori-teori modern mengenai perubahan sosial. Pertama, teori modernisasi. Teori modernisasi meliputi bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri di Barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara berkembang. Teori ketergantungan melihat bahwa ada ketergantungan secara ekonomi antara negara dunia ketiga dan negara-negara industri. Negara-negara dunia ketiga membutuhkan pinjaman dan investasi dari negara-negara industri. Ketika negara industri berkembang, negara dunia ketiga semakin terbelakang dengan proses kolonial dan nekolonialisasi. Teori sistem dunia oleh Immanuel Marcus Wallerstein yang menyatakan bahwa perekonomian kapitalis dunia tersusun atas 3 jenjang, yaitu negara inti, negara semi-periferi, negara periferi. Kemampuan yang dimiliki oleh negara inti menyebabkan negara inti menguasai sistem dunia. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan lambat. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Proses perubahan seperti ini dinamakan evolusi. Evolusi terjadi dengan dirinya tanpa rencana dan kehendak tertentu. Perubahan cepat atau revolusi berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau dapat direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran cepat tidaknya revolusi relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan besar adalah perubahan yang dipengaruhi terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengalami perubahan ini dinamakan pelaku perubahan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat ataupun kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Contohnya seperti bencana alam. Perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat berdasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Faktor pendorong perubahan sosial. Perubahan sosial tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tertentu yang menjadi pendorong terjadinya perubahan, yaitu faktor pendorong yang datangnya dari dalam masyarakat itu sendiri dan faktor pendorong yang datangnya dari luar masyarakat. Internal, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dibedakan dalam pengertian invention dan discovery.
Inventation adalah proses menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat menjadikan inventation jika masyarakat sudah mengakui, penerima, bahkan menerapkan penemuan tersebut. Penemuan baru pada umumnya mengakibatkan bermacam-macam pengaruh pada masyarakat lainnya. Penemuan baru akan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang lain. Penemuan baru mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalar dari satu lembaga ke masyarakat ke lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalnya, penemuan baru kapal terbang telah membawa pengaruh besar terhadap metode berperang. Beberapa penemuan baru dapat mengakibatkan suatu jenis perubahan, misalnya penemuan mobil, kereta api, dan telepon menyebabkan timbul lebih banyak pusat-pusat kehidupan daerah pinggiran kota dinamakan suburban. Eksternal adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, peperangan, pengaruh kebudayaan, masyarakat lain. Penyebaran kebudayaan atau pengaruh dari suatu daerah ke daerah lain dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Proses tersebut disebut difusi. Masuknya pengaruh suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain dapat pula dilakukan dengan penetrasi atau pemasukan. Penetrasi damai, yaitu masuknya sebuah kebudayaan dilakukan dengan jalan damai. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan hal-hal berikut: akulturasi, asimilasi, sintesis. Penetrasi paksaan, yaitu masuknya sebuah kebudayaan dilakukan secara paksa dan merusak. Faktor penghambat perubahan sosial. Pertama, kurang hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketiga, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Keempat, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat. Kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Keenam, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, sikap yang tertutup. Ketujuh, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Kedelapan, kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging. Akibat perubahan sosial. Masyarakat merupakan sebuah sistem. Apabila salah satu unsurnya tidak berfungsi dengan baik, keseimbangan sistem akan terganggu secara keseluruhan. Ketidakseimbangan sistem ini akan mengakibatkan timbulnya disorganisasi sosial yang lama. Kelamaan akan berubah menjadi disintegrasi sosial. Surjono Sukanto mengatakan bahwa disorganisasi atau disintegrasi sosial adalah proses perpaduan norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi dalam masyarakat tersebut lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Pada keadaan demikian akan dijumpai anomi atau tanpa aturan, yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan buruk dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan yang salah. Proses integrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain dapat berbentuk pergolongan daerah, aksi protes dan demokrasi, kriminalitas, kenakalan remaja. Ini adalah bahannya. Baik, sampai di sini. Apabila mungkin ada permasalahan yang mau kita bahas, kita akan membahasnya di dalam grup WA kita. Situ kita sharing-sharing. Mungkin materi presentasi tadi Ibu akan bahas selama 3 kali pertemuan. Ya, 3 kali pertemuan kita berarti 6 jam. Ya, materi itu sudah banyak, silakan diamati. Itu untuk 3 kali pertemuan kita berarti dalam 6 jam. Ya, mungkin sampai di sini dulu yang akan Ibu jelaskan. Apabila ada masalah, ingat kita diskusi di dalam grup WA. Sampai sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.